wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Rosani, NIM 25242, kelas PTIK 2B. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi CPU. 1. Komponen utama. 1. Pengertian CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengelola data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. CPU atau Central Processing Unit dapat dikatakan juga otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. Dalam kesehariannya, CPU memiliki tugas utama untuk mengelola data berdasarkan instruksi yang ia peroleh. CPU sendiri sebenarnya masih terbagi atas beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu unit pengelolaan. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil yang disebut register. 2. Komponen utama CPU seperti gambar di samping. Adapun komponen internal yaitu 1. Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Arithmetic and Logic Unit atau sering disingkat dengan ALU saja dapat bahasa Indonesia kira-kira unit logika yang aritmatika. Bagian ini mempunyai tugas untuk membentuk bagian fungsi pengelolaan data komputer. Sering juga disebut sebagai bahasa mesin karena terdiri atas berbagai instruksi yang menggunakan bahan mesin. ALU tersebut juga masih terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu 1. Arithmetic Unit atau unit aritmatika, bertugas untuk menangani pengelolaan data yang berhubungan dengan perhitungan, dan 2. Boolean Logic Unit atau unit logika boolean, bertugas menangani berbagai operasi logika. 2. Control Unit. Control Unit atau unit kendali mempunyai tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerjasama komponen dalam melakukan fungsinya masing-masing. Di dalam itu, control unit juga bertugas untuk mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. 3. Register atau top level memory. 1. Media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengelolaan data. 2. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengelolaan selanjutnya. 4. CPU interconnection. CPU interconnection merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus eksternal CPU. Adapun komponen eksternal yaitu 1. Sistem memori utama, 2. Sistem masukan atau keluaran input atau output, dan sistem-sistem lainnya. Dan seperti gambar di bawah ini. 3. Fungsi CPU. Berfungsi sebagai kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemesanannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang mengambil dari memori atau informasi yang dimasukkan beberapa perangkat dengan seperti keyboard, scanner, joystick, maupun mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dijalankan CPU dengan membacanya dan media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, CD maupun pita perekam. 2. Siklus utama. Siklus utama terbagi atas dua, yaitu siklus instruksi. Siklus instruksi terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi. 1. Siklus fetch. Di awal setiap siklus CPU akan membaca dari memori utama. 2. Sebuah register yang disebut program counter atau PC dapat mengawasi menghitung instruksi selanjutnya. 3. Ketika CPU membaca sebuah instruksi, program counter dapat menambah satu hitungannya. 4. ALU instruksi-instruksi yang dibaca tersebut akan memulai dalam suatu register yang disebut register instruksi atau IR, yang akhirnya 5. CPU akan melakukan interpretasi terhadap instruksi yang disimpan dalam pembentuk kode binari dan melakukan aksi yang sesuai dengan instruksi tersebut. 2. Siklus eksekusi.
seperti di bawah ini. Siklus eksekusi melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping itu juga, suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi atau I/O. Dan lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Siklus instruksi, Instruction Address Calculator atau AIC, yaitu mengangkal atau menentukan alamat instruksi berikutnya akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila jenjang setiap instruksi 16 bit padahal memori lebih panjang 8 bit, maka tambahannya 2 ke alamat sebelumnya. 2. Instruction Fetch atau IV, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. 3. Instruction Operation Decoding atau IOD, yaitu menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operasi yang akan digunakan. 4. Operand Address Calculation atau OIC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan operasi address calculation AES. 4. Operation Address Calculation atau menentukan alamat operan. Yang ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. 5. Operand Fetch atau OV, dapat mengambil operasi dari memori atau dari modul I/O. 6. Data Operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. 7. Operasi Store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. 3. RISC dan CIS. RISC atau Reduced Instruction Set Computer merupakan komputasi set instruksi yang disederhanakan. Sebuah arsitektur komputer modern dengan instruksi-instruksi jenis eksekusi yang paling sederhana, biasanya digunakan pada komputer berkinerja tinggi seperti komputer vektor, dan mempunyai karakteristik seperti 1. One scale execution time, 1 putaran eksekusi. Proses RISC mempunyai CPI atau clock per instruction atau waktu per instruksi untuk setiap putaran. Hal ini dimaksud untuk mengoptimalkan setiap instruksi pada CPU. 2. Pipelining merupakan sebuah teknik yang memungkinkan dapat melakukan eksekusi secara stimulan sehingga proses instruksi lebih efisien. 4. Large number of register, jumlah register yang sangat banyak. Didesain untuk dapat menampung jumlah register yang sangat banyak untuk mengantisipasi agar tidak terjadi interaksi yang lebih dengan memori. 2. Ciri-ciri prosesor RISC. 1. Prosesor RISC mengeksekusi instruksi pada setiap siklus detak. 2. Instruksi pada prosesor RISC memiliki format tetap sehingga rangkaian pengontrol instruksi menjadi lebih sederhana. Dengan kata lain, dengan dapat menghemat penggunaan luasan keping semikonduktor. 3. Instruksi yang berhubungan dengan memori hanya instruksi isi atau load, dan instruksi simpan atau store, dan instruksi yang dilakukan dalam register internal prosesor. 4. Prosesor RISC memerlukan waktu komplikasi yang lebih lama daripada prosesor CISC. 2. CISC atau Complex Instruction Set Computing merupakan sebuah arsitektur yang set komputer di mana setiap instruksi yang menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya dalam sebuah instruksi. Tujuan utama dari arsitektur CISC adalah melaksanakan suatu perintah cukup dengan beberapa baris sehingga mesin sedikit mungkin. Hal ini bisa tercapai dengan cara membuat perangkat keras prosesor mampu memahami dan menjalankan beberapa rangkaian operasi. Adapun karakteristik dari CISC adalah memberikan keuntungan di mana
ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil dan menggunakan memori akan semakin berkurang. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Jumlah instruksi banyak. 2. Banyak terdapat perintah bahasa mesin. 3. Instruksi lebih kompleks. Dan 4. Pengaplikasi CIC yaitu pada AMD dan Intel. Mungkin cukup sekian penyampaian yang saya sampaikan. Salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.